Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ajeng Pangestu, anggota dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Tokoh Fonologi Ibrahim Anis. Perlu diketahui bahwa artikel yang telah kami buat ini berdasarkan tugas dari mata kuliah Matkal Ilmi Lughah. Langsung saja masuk pada bab pendahuluan. Ibrahim Anis merupakan salah satu tokoh pelopor ilmu bahasa Arab yang masyhur. Beliau lahir di kota Kairo, Mesir. Beliau memiliki kisah perjalanan pendidikan yang sangat menginspirasi dan biografi yang sangat menginspirasi, yang sangat luar biasa tentunya, yang dapat kita ambil hikmahnya dalam hal mencari ilmu. Selain itu nanti juga akan dibahas mengenai pemikiran-pemikiran beliau mengenai bahasa Arab atau tata bahasa Arab dan juga karya-karya yang beliau hasilkan dari pemikiran beliau. Langsung saja pada bab pendahuluan ini akan dibahas apa itu fonologi. Jadi fonologi adalah ilmu bahasa yang mencakup bunyi bahasa, baik yang bersangkutan pembentukan bunyi sebagai getaran udara dan bunyi sebagai terdengar, maupun yang bersangkutan dengan fungsi bunyi dalam komunikasi. Ini menurut Nafisah. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi dimaknai sebagai ilmu tentang bunyi bahasa, terutama yang mencakup sejarah dan teori perubahan bunyi. Menurut Verhaer mengatakan bahwa fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi suatu bahasa tertentu dengan fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam suatu bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Banyak tokoh fonologi yang mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Ada salah satu tokoh fonologi yang terkenal, yaitu Ibrahim Anis. Ibrahim Anis merupakan pelopor linguistik Arab yang lahir di Kairo. Selain itu, beliau juga memiliki pandangan-pandangan mengenai linguistik yang ditulis dalam karya-karyanya. Adapun tujuan dari artikel ini dibuat, yaitu yang pertama untuk menambah wawasan beliau, yang kedua untuk menambah wawasan penulis ataupun membaca mengenai biografi, pemikiran dan karya dari tokoh fonologi Ibrahim Anis. Yang kedua yaitu untuk mengambil pengajaran baik yang dapat diteladani dari tokoh Ibrahim Anis ini. Kemudian mengenai biografi Ibrahim Anis, beliau ini lahir di kota Kairo, Mesir pada tahun 1906 Masehi atau 1324 Hijriah. Beliau tumbuh dan dibesarkan di keluarga yang terhormat dan juga keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan juga agama. Pendidikan Ibrahim Anis dimulai dari madrasah ibtidaiyah di Dar al-Ulum. Beliau melanjutkannya hingga ke jenjang madrasah aliyah, yang dimana beliau sangat aktif sekali dalam mencari ilmu. Beliau sangat antusiasme yang tinggi dalam mencari ilmu. Kemudian pada tahun 1930 beliau telah menyelesaikannya di Dar al-Ulum. Beliau aktif dalam dunia sastra. Aktivitas sastra yang ia jalani seperti menulis kasidah, puisi Arab, drama-drama yang berisi tema, dan juga sandiwara. Aktivitasnya dalam bidang sandiwara ini dikemukakan oleh Mahdi Alam. Ibrahim Anis juga pernah menjadi ketua organisasi sandiwara ketika masih di Dar al-Ulum.
Dalam organisasi tersebut, beliau menulis sebuah naskah sandiwara yang berjudul Asy-Syaikhul Mutasyabi yang bertemakan kepahlawanan. Di samping itu, Ibrahim Anis juga menyempatkan diri mengajar di sekolah alma maternya sampai akhirnya ada pengumuman kompetisi dari Departemen Ilmu Pengetahuan Mesir yang memberikan kesempatan belajar ke Eropa. Setelah lulus ujian universitas, beliau melanjutkan universitasnya di Universitas London. Di universitas tersebut, Ibrahim Anis ditunjuk sebagai ketua organisasi mahasiswa Mesir di London. Setelah menyelesaikan kuliahnya di London, beliau pulang lagi ke Mesir dan menjadi pengajar di Dar al-Ulum. Tak lama kemudian beliau pindah mengajar di Universitas Iskandaria. Setelah 2 tahun pada Fakultas Sastra, setelah 2 tahun kemudian beliau mendirikan lembaga fonologi yang aktivitasnya antara lain melakukan kajian-kajian bahasa dan fonetik. Setelah itu beliau kembali lagi di Dar al-Ulum, diangkat menjadi dosen. Setelah beberapa tahun mengajar, pada tahun 1955 beliau diangkat menjadi ketua jurusan bahasa, dan juga tak lama kemudian beliau untuk pertama kalinya ditunjuk sebagai dekan Fakultas Bahasa di Dar al-Ulum. 3 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1958, untuk kedua kalinya beliau dipilih menjadi seorang. Pada tahun 1955 beliau untuk pertama kalinya diangkat menjadi dekan Fakultas Bahasa Dar al-Ulum. 3 tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 1958, untuk kedua kalinya beliau terpilih kembali sebagai dekan. Sebagai dekan, beliau mencurahkan segala perhatian akademik dan intelektualnya untuk kemajuan fakultas yang ia pimpin. Salah satu muridnya pernah mengatakan, yaitu Abdullah Ad-Darwisi, menuturkan bahwa Ibrahim Anis benar-benar mencurahkan semua kemampuan intelektualnya dan waktunya dari pagi hingga sore untuk kemajuan fakultas yang ia pimpin. Saat itu juga Ibrahim Anis mulai memalingkan pemikirannya kepada kajian-kajian ilmiah yang baru, yaitu ilmu al-lughah, sehingga melibatkan diri dalam lembaga bahasa Arab, sebuah lembaga bahasa yang sangat masyhur. Di lembaga bahasa tersebut beliau mengkaji seperti masalah-masalah penting seperti al-lahjat, dialek, al-mu'jam al-kabir, kamus besar, al-usul, dan lain-lain. Di samping itu, ia juga aktif menulis tema-tema yang berbobot pada masalah lembaga tersebut. Banyak aktivitas-aktivitas linguistik yang beliau kaji atau beliau pelajari hingga beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada usia 71 tahun, tepatnya 8 Juli 1977 yang bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1397 Hijriah. Berikut merupakan biografi Ibrahim Anis. Pemikiran Ibrahim Anis. Dalam bukunya Asrar Al-Lughah, Ibrahim Anis menegaskan bahwa karyanya itu bukan dimaksudkan merombak usul atau prinsip-prinsip atau manhaj atau metode pengkajian ilmu nahwu. Tapi tulisannya itu dimaksudkan untuk menganalisa secara ilmiah sejarah i'rab, periode kemunculannya, dan prinsip-prinsipnya. Dalam bukunya itu, ia berkata, "Kajian ini tidaklah kami maksudkan untuk merubah prinsip-prinsip i'rab dan tidak pula untuk menemukan formula yang tepat terkait metode pengajaran ketika mengulas sejarah kemunculan i'rab. Tapi kajian ini ditujukan untuk mengkaji secara ilmiah secara munculnya i'rab dan kontribusi kajian di kalangan ulama tradisional serta deskripsi i'rab pada masa jahiliyah dan awal Islam di kalangan ahli bahasa." Karya Ibrahim Anis.
Dalam beberapa aktivitas ilmiah inilah Ibrahim Anis kemudian merumuskan pemikiran dalam bentuk buku. Di antara karya-karya ilmiah tersebut adalah Al-Aswar Al-Lughawiyah fi Al-Jaral Arabiyah min Ashrar Al-Lughatul Arabiyah Dalala Al-Alfaz Al-Lughah Bain an Kumiyah wal Alamiyah dan Musikol. Kitab yang disebut terakhir ini membicarakan karakteristik syair-syair Arab klasik dan modern. Simpulan, Ibrahim Anis seorang pelopor linguistik Arab yang lahir di Kairo, Mesir. Ia memiliki riwayat pendidikan di berbagai universitas ternama. Ia juga memiliki pengalaman memimpin berbagai asosiasi atau organisasi. Ibrahim Anis juga mempelajari ilmu-ilmu linguistik. Ia menulis pemikiran-pemikirannya tentang fonologi di dalam beberapa buku karangannya. Ia menulis tentang i'rab, nahwu, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.